kalau misalnya orang bikin isu-isu itu misalnya orang yang tidak berpendidikan, kita akan masih agak malum. Cuman ada beberapa akhir-akhir ini kita lihat di berita, ini seorang dokter malah. Ya notabene seorang dokter itu orang yang saya sekolah aja mahal dan harus pintar. Kok dia bikin isu-isu receh seperti itu? Terus rumah sakitnya kerampokan katanya. Ya itu ternyata apa? Terus kalau seandainya siapapun di video, siapapun yang menemukan siapa perampoknya akan dapat hadiah 10 juta. Begini tiada lagi kehangatan, memang ku sadari sering ku tinggalkan kau seorang diri. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri. Aku menyadari bukan sandiwara kasihmu kepadaku. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Tiap hari hingga malam berakhir, ku tahu kau tersiksa karena diriku. Sejujurnya aku katakan tiada satu pengganti dirimu. Oke, teman-teman Waton Gayeng, banyak sekali cara orang, jalan orang untuk menjadi terkenal. Banyak sekali cara orang, akal orang untuk mendapatkan penonton yang banyak. Itulah yang terjadi di dunia sosmed. Misalnya ada yang memandikan ibunya, mandi lumpur ibunya padahal ibunya sudah tua, akhirnya viral. Ada yang mancing, ya. Ada juga yang pura-pura kecurian, ada rekayasa sehingga viral, akhirnya orang kasih simpati, akhirnya dia dapat penonton yang banyak, dapat simpati yang banyak. Itu sebetulnya semuanya gara-gara sosmed, agar lebih terkenal, agar lebih banyak followernya, viewernya, sehingga akan mendapatkan cuan, ya kan, akan mendapatkan uang, cuan. Nah, kira-kira apa sih sebetulnya ya? Apa sih? Ya kalau motivasinya jelas ya nyari duit sebetulnya. Cuman kalau secara hati, secara hati nurani sih sebetulnya. Masuk nggak sih menurutmu itu loh? Enggak. Membikin hal-hal semacam itu demi kepentingan. Demi kau dan si buah hati. Demi kau dan sebuah hati juga ya, benar itu, demi kau dan sebuah hati. Iya. Menurut aku sih sangat bertentangan dengan nurani hati kita. Karena kita ini berbasis basic yang pernah kita ketahui bahwa kita ini berbasic teater, berbasic drama, akademisi, gitu ya, intellectuality, gitu. Itu menurut saya malah justru bertentangan dengan nurani apabila ketika kita bikin podcast atau apa itu mencoba mencari cara supaya viral. Sementara cara kita itu adalah cara yang sangat brutal.
gitu. Cara yang menurut saya tidak kurang elegan, bikin isu, bikin gosip, bikin itu dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya sah-sah juga gitu loh. Ya menurut saya kita anti untuk itu ya. Terus pura-pura mereka yasa, misalkan Jupri pura-pura miskin ya, walaupun kenyataannya kan gitu. Tapi itu rekayasa. Jadi menurut saya sebenarnya kalau kita orang kreatif, wah itu banyak sekali nilai-nilai edukatif, tetapi mengandung hiburan banyak. Nah, kategori podcast kita ini kemana? Kita itu hanya bermodal menghujat. Nah, apa kita mau bikin juga rekayasa seperti itu? Misalnya Jupri kita isukan meninggal, nah, kita foto di dalam kuburan itu, misal gimana? Kan bisa juga viral, bisa jadi nggak viral tapi udah mengorbankan begitu nggak viral lagi. Orang nggak percaya ketika Jupri diisukan begitu sementara fisiknya ada di sini. Tapi yang viral itu ketika misalkan Mas Jeding ditahan polisi misalnya. Karena nggak ada di sini dia. Itu bisa gitu. Persoalannya begini, seberapa banyak orang pengen tahu kalau Mas Jeding itu ditangkap polisi. Nah, kalau mereka cuek-cuek saja gimana? Iya. Siapa yang yang banyak itu kan akhirnya kan membuat orang-orang terkenal loh. Akhirnya misalnya Roma Imrama diisukan meninggal, Tukul diisukan meninggal. Akhirnya orang pengen tahu loh. Nah, tapi kan itu kan jahat sebetulnya kan hal-hal semacam itu tuh. Jahat sekali. Ya menurut saya sih podcast itu harus edukatif, tetapi tadi konsisten podcast kita ini. Jangan inten lalu 15 hari dia syuting, itu membuat kita terhambat sehingga kehilangan mood. Dia syuting guys, kemarin syuting layar lebar. Tapi bukan semata-mata salah saya juga teman-teman ya, karena kita berapa lama nggak tayang. Saya syuting betul selama 15 hari, hampir 20 hari. Tapi setelah saya selesai syuting, kamu kemana? Kamu juga sibuk ngajar tuh. Bukan, 15 hari itu membuat kita tertidur. Langsung mencari-cari penggawean gitu. Karena nggak ada kegiatan syuting. Langsung cari job lain gitu ya. Kenapa nggak bikin kalian podcast sendiri tuh bikin isu? yang tidak mendidik seperti itu tuh. Iya. Enggak, saya pikir tindakan dia sangat mulia ya, teman-teman kan pada ada di Basecamp Studio ini ya, teman-teman ini. Dia pergi itu dalam rangka mencari nafkah, tapi setelah 15 hari nggak ada perubahan. Setiap hari makan tempe, tahu, sama aja gitu. Malah pulang-pulang malah ceritanya lebih menderita. Sekarang kita lempar ke Pak RT. Ini kan sebetulnya kalau misalnya orang bikin isu-isu itu misalnya orang yang tidak berpendidikan, kita akan masih agak malum. Cuman ada beberapa akhir-akhir ini kita lihat di berita, ini seorang dokter malah. Ya notabene seorang dokter itu orang yang saya sekolah aja mahal dan harus pintar. Kok dia bikin isu-isu receh seperti itu? Terus rumah sakitnya kerampokan katanya. Nah, ya itu ternyata apa? Terus kalau seandainya siapapun di video, siapapun yang menemukan siapa perampoknya akan dapat hadiah 10 juta. Terus polisi 10 juta di 10 M kali. 10 juta aja. 10 juta. Terus polisi gak tinggal diam dong karena ada pelaporan dari masyarakat. Kan itu meresahkan kalau seperti itu. Dicek ternyata ketangkap itu. Sama polisi diinterogasi. Terus ternyata dia ngaku bahwa ternyata dia itu adalah wayang yang dikendalikan dan disuruh sama dalang. Dokter itu. Iya. Alah. Teman-teman, kami ini sebetulnya penonton kami sedikit sebetulnya. Tapi kami juga nggak mau sereceh itu kalau membuat sesuatu itu demi duit. Tapi kok kalau rasa-rasanya sih kalau demi uang kayaknya nggak juga. Dia juga punya perusahaan besar. Dia dokter terkenal, kok ya masih kalau soal duit. Nah, kira-kira motivasinya apa RT sebetulnya? Ya mungkin motivasi, ya kembali lagi motivasi orang bermacam-macam lah. Apalagi dengan ada medsos ini kan sangat gampang untuk kita menjadi terkenal dan sebagainya. Nah, harapan saya tetap kalau bisa ya tadi ada edukasi dan menghibur. Nah, mungkin ini
kalau dokter udah terkenal, udah kaya, masih begitu, nah ini menjadi tanda tanya besar. Nah saya kan bisa-bisa malah ada, mungkin bisa jadi ada sesuatu atau kelainan apa. Sekarang kalau misalnya tuh udah populer, udah kaya, udah mau apa lagi kalau mencari cara-cara yang tidak elegan, kata Mas Gion. Apalagi dia seorang dokter kan, seorang yang terdidik kan, orang yang punya intelektual yang tinggi lah, terdidik lah. Nah kalau sampai berbuat segitunya, alangkah begitu naifnya menurut saya. Nah mungkin saya kurang pas, saya alangkah lebih baiknya apapun keadaannya ya tadi tetap ada nilai-nilai edukasinya, terus ada hiburannya. Nah, itu mungkin akan lebih baik dan lebih jujur untuk pembuatannya juga gitu. Itu bisa jadi mempromosikan dengan cara cepat gitu. Karena itu kan klinik baru. Belum dibuka kliniknya. Berarti promosi gitu. Promosi Sementara bisa, di penjelasan di media TV itu office boy-nya itu yang iya. Kelihatan di CCTV-nya tuh lari pakai helm terus dia langsung buka apa gitu, langsung dia keluar lagi. Tapi bener sih, tapi kadang-kadang sih bukan berarti kalau dia orang pintar dalam soal matematika, tapi dalam hal-hal misalnya bikin konten itu dia juga pintar, belum tentu juga. Ya kan banyak juga orang di bidang lain juga nggak kreatif dia sebetulnya. Bisa jadi malah kayak orang misalnya dia pinter tapi disuruh ngelawak malah garing toh. Nah, ini termasuk nih konten garing nih. Termasuk konten yang istilahnya kalau ngelawak tapi orang nggak ketawa. Lucu Nah, ini. gini, Tapi bisa jadi Pak John bahwa rekayasa itu harapannya tidak diketahui siapapun, betul-betul real, gitu loh. Ya. Tetapi blunder. Oh, berarti nggak menduga kalau sampai Nggak segitunya menduga. Nggak kotak. di luar. Terus ujung-ujungnya kan ini udah beres kok, kami damai kok dengan pencurinya kan gitu. Gitu. Ini nggak ditangkapin tadi. Kita kan blunder, nggak kota ya. Hah? Lonjong. Tapi menurut informasi yang saya terima kemarin, dia menarik dia lapor laporan. kamu? Betul. Oh. Dia menarik laporan itu. Jadi dia bukan karena pencurian, bukan karena apa. Jadi semacam kerusuhan. Jadi orang tiba-tiba masuk, membakar rumah sakit itu. Kamar mayatnya membakar. Kemudian dia melaporkan ke polisi. Karena Jadi terjadinya bukan dokter ini, peristiwa kebakaran kamar mayat itu, yang kemudian korban 5 meninggal, 3 selamat. Karena di kamar mayat itu ada 8 kan. Nah, yang korban yang selamat 3, yang meninggal 5. Itu yang dilaporkan. Enggak itu. Ini kamar mayat kok masih ada yang selamat nggak meninggal itu. Perampokan. Enggak Kebakaran ya. Ini udah rumah sakit yang lain ini. Iya, Ini di negara tetangga kalian ini. Ini kan kita bicara di negara ini ada yang dokter begitu. Ada ya Bang. Ada. Tapi itu rekayasa juga kebakaran. Enggak tahu dia ini kayak rekayasa dia ini sebetulnya. Dia ngarang sebetulnya. Daripada nggak ada bahan. Tapi garing juga ya. Kalau tadi itu kan dia nyauti toh. Sekarang saya bertanya sekarang. Pri. Saya Menurutmu Pri, kalau misal seseorang yang kita anggap pinter, kita anggap berpendidikan, terkenal, kaya, kok membikin isu hanya untuk dia bikin klinik baru, bikin isu yang receh seperti itu, menurutmu gimana sih? Orang ini seperti ini. Orang ini seperti apa? Orang yang seperti apa? Jadi Langsung setuju. saya setuju. Diperlukan orang-orang seperti itu di dalam apa persaingan. Jadi membuat sesuatu yang termasuk kreatif menurut saya begitu. Termasuk kreatif, perlu ditiru. Ya. Gitu. Dia tidak hanya setuju terhadap isu, tapi sama asu juga setuju. Tapi sih sebetulnya inilah sebetulnya yang dikehendaki dia sebetulnya. Nah. Banyak orang yang membicarakan, akhirnya kan, oh dia mungkin klinik baru, cuman ya tadi itu Blunder ini. blunder, Kayaknya lebih blunder. Saya nggak nyangka ternyata loh kok bisa polisi ngecek sampai ke situ. Soalnya ada pelaporan dari masyarakat. Nah akhirnya bisa terjerat karena itu apa? Undang-undang itu ya. Hoak bohong ya. Oh ya. Sebetulnya kalau 6 lihat- tahun itu kenanya kalau nggak hati-hati. Waduh. Sebetulnya kalau kita ngelihat track recordnya sih, ini dokter sih udah berkali-kali kena sih sebetulnya, udah berkali-kali melakukan hal-hal semacam ini. Apa tujuannya apa? Konten-konten itu ta? Iya, dulu pernah aja terjadi dia ditangkap polisi pernah, terus dia
kemudian berantem sama pengacara. Dokter itu. Dokter itu sama. Oknum dokter itu. Kenapa ya dia ini? Itu attitude atau memang karena dia nggak kontrol atau karena untuk kebutuhan konten? Iya, bisa jadi karena untuk kebutuhan konten atau mungkin dipelintir orang juga bisa jadi kan, karena kalau nggak senang sama dia persaingan juga bisa jadi kan. Ya, kita nggak tahu lah apa motivasinya. Tapi sih kalau kita melihatnya sebagai masyarakat konyol sebetulnya. Ya kan? Sebenarnya lebih ke konyol sih. Lo bisa apa namanya, lo hire lah tim-tim kreatif yang lebih kreatif ketimbang bikin hal-hal yang receh seperti ini gitu loh. Tapi memang gitu Pak John, itu kadang hal begitu itu terjadi. Seperti yang saya bilang tadi juga, kalau serius dalam persaingan itu ada hal-hal yang di luar nalar kita yang dilakukan orang-orang gitu loh. Ya motivasinya ya jelas dia ingin lebih menonjol dibandingkan yang lain kalau dalam persaingan ya. Mungkin dia pengen lebih terkenal lagi. Ada cerita begini, misalnya gini, ada seorang pemuda, nah ini serius. Nah ini contoh terjadi di luar negeri. Sebenarnya fenomena ini itu kan juga karena begitu mudahnya medsos sehingga kita banyak contoh-contoh juga yang kita ambil di luar negeri yang terjadi hal-hal yang misalnya begini. Ada di Meksiko, ada seorang anak muda, dia dari kecil memang kurang perhatian gitu dan selalu dibully oleh teman-temannya dan juga pemabuk gitu. Setelah dia agak besar sedikit, dia anak tanggung, pemabuk. Kemudian dia itu satu saat ketika dia mabuk jatuh oleh temennya, dia di videokan, di-upload ke YouTube, kemudian dia terkenal. Nah, jadi karena dia viral di Meksiko itu, nama dia terkenal, kemudian akhirnya dia bikin sendiri, bikin akun sendiri. Nah, segala tingkah dia lah diupload sehingga sangat terkenal gitu di Meksiko. Sampai dia menentang, saking terkenalnya timbul pikiran aneh. Mungkin karena dia merasa bangga atau itulah yang ngebawa, karena dia nggak introspeksi, nggak mawas diri ya di eksistensinya. Dia menantang, dia mengatakan di video itu diuploadnya, pemimpin apa namanya, gembong narkoba yang paling terkenal di Meksiko. Di Meksiko, saya lupa itu namanya. Nah, kemudian setelah itu diupload ke Facebook, kemudian dia nggak ngerasa bersalah, nggak ngerasa ketakutan, dia tenang aja. Satu saat dia ke bar ngegelar pesta dengan kawan-kawannya karena terkenal, apapun dia beli, kaya raya. Kemudian di situ dia diberondong habis, diberondong, matinya mengenaskan begitu. Nah inilah yang terjadi ketika orang kemudian mengambil langkah-langkah yang salah sebenarnya ya. Dia pengen viral, pengen tidak tersaingi lah gitu. Pak John, Akibatnya saya usul untuk dari durasi awal sampai yang dia tadi dipotong aja Pak John. 2 episode. Jadi saya kira panjang, luar biasa ya. Jadi hikmah dari cerita tadi apa, Pri? Ya, Hikmah dari viral cerita tapi itu apa? salah. Jadi jangan sesuatu yang kemudian menjadi viral kita tiru. Seperti yang dikatakan tadi, kita tetap dengan jalan kebaikan. Artinya apa yang kemudian menjadi eksistensi kita karena sesuatu misalnya viral itu akibat karena uploadan kita yang memang benar-benar mendidik sehingga orang menikmatinya gitu, juga mendapatkan sesuatu yang baik. Itu saya rasa. Menurut saya tidak konsisten karena dia tadi kan bilang nggak apa-apa isu itu nggak apa-apa. Sekarang dia jadi bijaksana, jelek banget. Nah, menurut saya tetap setuju pendapat dia yang tadi bahwa isu kita perlu bikin. Loh, terus kapan kalau kita terlalu istiqomah kebaikan dan edukatif terus, kapan viralnya kita? Sementara dia butuh duit untuk bisa viral. Viral menghasilkan uang kan loh. Saya kira kapan viralnya lagi? Artinya teman-teman sebetulnya kalau saya menangkap dari kata-kata Jur tadi, hikmah dari apa namanya cerita dia tadi itu, kamu boleh saja sih maksudnya
membuat sesuatu itu hingga menjadi viral. Itu yang saya maksud, Pak John. Tapi ingat, kamu juga harus pikirkan dampaknya. Dampak untuk masyarakat juga dampak terhadap dirimu sendiri. Bisa jadi keviralanmu itu membunuhmu. Ya kan begitu? Iya. Semenjak kita nggak bahas politik, kok baik semua ya, Pak? Kita ini. Arif dan bijaksana. Masih ada lagi yang mau dibahas? Oh, ini panjang tadi. Udah panjang, ya? Dia durasinya 25 menit tadi. Ya oke lah gitu teman-teman. Sampai di sini dulu episode viral-viralan ini atau konyol-konyolan ini atau setting-settingan ini. Kita jumpa lagi episode berikutnya. Bye bye.